Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-45 ini, eh, kita ingin menyampaikan terkait dengan eh, salah satu dari indikator utama gerakan moderasi beragama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 4 indikator utama gerakan moderasi beragama di Indonesia yang oleh Bapak Presiden kita, Bapak RI 1, itu dimintakan leading sektornya atau diinstruksikan leading sektornya adalah Kementerian Agama. Nah, eh, Kementerian Agama kemudian membuat atau menyusun pedoman panduan terkait dengan gerakan moderasi beragama ini. Nah, di dalam di dalam buku pedoman itu, dalam buku panduan terkait dengan gerakan moderasi beragama ini, ada 4 indikator utama yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah kesadaran berkebangsaan. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dan yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi. Terkait dengan yang pertama, kemarin sudah kita sampaikan, terutama fokusnya adalah kepada ASN, aparatur sipil negara. Kemudian yang terkait dengan toleransi, kemarin kita juga sudah jelaskan dengan adanya 3 ranah toleransi gerakan moderasi beragama di Indonesia. Kemudian penghormatan terhadap tradisi itu juga sudah kita sampaikan di edisi sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan anti kekerasan. Ya, Bapak Ibu ya. Terkait dengan anti kekerasan ini memang salah satu alasan atau salah satu latar belakang eh, diadakannya atau di launchingnya gerakan moderasi beragama adalah disinyalir beberapa tahun terakhir ini atau beberapa dekade akhir ini muncul beberapa tindakan kekerasan yang itu ternyata dinyatakan dimotivasi oleh agama. Nah, ini dengan munculnya gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan kemudian yang bersangkutan itu mengatakan ini adalah karena dorongan agama, motivasi agama, maka gerakan moderasi beragama yang dikomandani oleh Menteri Agama Republik Indonesia ingin mengembalikan roh dari agama itu sendiri, bukan sebagai salah satu motivasi untuk melakukan kekerasan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan kekerasan ini, kita membaginya menjadi 3 ya, kita membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah kekerasan dalam berpikir, ya, kekerasan dalam berpikir, jadi keras. Nah, kemudian yang kedua adalah kekerasan dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah kekerasan yang sudah mengarah kepada tindakan. Nah, sekarang terkait dengan kekerasan yang masih pada pemikiran, itu adalah yang kemudian di dalam pemikiran itu selalu mengatakan bahwa pihak saya itu yang paling benar, pihak yang lain itu yang kurang pas. Sehingga pihak-pihak lain itu harus disingkirkan atau bahkan dihabiskan atau dihabisin, katakanlah begitu. Ini dalam hal pemikiran. Dalam hal pemikiran, itu ketika seseorang itu menganggap bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu adalah yang terbaik, terbenar, dan yang lainnya itu salah. Itu kekerasan dalam berpikir.
Yang kedua adalah kekerasan dalam berbicara. Kekerasan dalam berbicara ini memang menjadi salah satu hal yang sangat dihindari dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam ya. Kita tidak boleh berbicara keras, kemudian kita tidak boleh mencaci maki, itu. Nah, kemudian kita tidak boleh memfitnah dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah dalam hal berbicara. Jadi kekerasan di sini dalam kekerasan dalam berbicara itu biasanya apa yang disampaikan itu didengar oleh orang lain itu menyakitkan hati. Nah, itu biasanya begitu ya. Jadi kita mengucapkan seperti ini, kemudian menyindir, menyinggung, mencemooh, menghina, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang itu ujung-ujungnya adalah menyakitkan pihak lainnya. Nah, itu yang kedua, yaitu kekerasan dalam berbicara atau berkomunikasi atau berpidato atau berorasi atau apapun namanya. Dan yang terakhir adalah kekerasan dalam bertindak. Nah, kekerasan dalam bertindak ini itu biasanya diarahkan kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Meskipun sebenarnya kekerasan terhadap dirinya itu eh, sebenarnya kurang benar juga. Cuma yang bersangkutan itu merasa itu biasa-biasa saja, artinya bukan suatu pelanggaran. Padahal kita sebagai manusia, ketika kita melakukan kekerasan kepada diri kita sendiri itu sebenarnya adalah pelanggaran. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh apa eh, membahayakan diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, bahasanya seperti itu dalam ayat Al-Qur'an ya. Nah, oleh karena itu eh, anti kekerasan yang kemudian menjadi salah satu indikator utama gerakan moderasi beragama ini menjadi sangat penting, yaitu kita boleh mengatakan bahwa pikiran kita itu adalah benar, pikiran kita itu adalah yang paling pas, pikiran kita itu adalah yang paling cocok, pikiran kita itu adalah yang paling sesuai dengan misalnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi, tetapi orang lain itu juga punya pemikiran yang sama. Jadi teks yang sama itu bisa dipahami berbeda oleh orang lain. Berbeda. Ya karena perbedaan ilmu, perbedaan lingkungan atau milieu atau biah, kemudian perbedaan latar belakang, perbedaan ya jadi perbedaan pendidikan, perbedaan ilmu, perbedaan lingkungan, juga perbedaan mungkin teknologi atau sosial budaya yang ada di sekitar itu. Nah, itu hasil pemikiran seseorang terhadap satu teks yang sama, terhadap teks yang sama, itu ada kemungkinan berbeda. Nah, perbedaan inilah yang kemudian tidak boleh kemudian antara satu pihak dengan pihak yang lain itu melakukan kekerasan di dalam berbicara, kekerasan dalam pemikiran. Nah, itu ya. Jadi, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, memiliki pengertian, dan memiliki wawasan yang berbeda. Nah, itu yang terkait dengan kekerasan di dalam dalam berpikir. Nah, kita harus menyadari itu bahwa kita itu memiliki setiap manusia itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Walaupun dia saudara kandung, itu juga kadang-kadang berbeda pemikirannya. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan kekerasan, Rasul apa Rasulullah Rasulullah juga menyampaikan hal ini bahwa kita tidak boleh eh, berbicara kasar kepada orang lain. Kita tidak boleh berbicara kasar pada orang lain. Kita harus berbicara lembut. Ya. Istilahnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu ya. Itu jelas itu. Jadi kita harus berbicara yang baik, kita berbicara yang jujur, kita berbicara yang tulus, kita berbicara yang yang halus dan sebagainya. Itu yang terkait dengan berbicara. Kita harus berbicara yang baik, katakanlah begitu.
Nah, kalau terkait dengan kekerasan tindakan, saya kira memang itu sangat-sangat kita hindari. Jangankan secara fisik, kita menyakiti orang secara fisik. Yang tadi kita katakan tuh, menyakiti orang dalam berpikir, menyakiti orang dalam berbicara, itu saja sudah dilarang. Apalagi menyakiti atau melakukan kekerasan secara fisik kepada orang lain. Termasuk termasuk kepada putra-putri kita, termasuk pada keluarga kita, termasuk pada murid-murid kita. Kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap putra-putri kita, terhadap siswa-siswa kita, terhadap pelajar-pelajar kita. Oleh karena itu, terkait dengan yang anti kekerasan ini, kita harus, berinteraksi dengan semua orang itu dengan sebaik-baiknya. Berkolaborasi, bekerja sama, kemudian, bergaul, nah itu kita harus melakukan melakukan dengan, akhlak yang baik, katakanlah begitu. Dengan akhlak mahmudah, katakanlah. Oke, barangkali demikian kita ucapkan, tagline kita, "Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin amin amin." Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.